Bayangkan ini, kamu terjebak macet di Jakarta, harga BBM terus naik, parkiran makin sempit, dan semua merek mobil berlomba-lomba teriak premium, premium, premium. Tapi lalu ada satu mobil yang dengan tenang bilang, santai saja. Aku siap nemenin kamu. Mobil itu adalah Honda HR-V 2026. Tidak pamer seperti SUV Jerman, tidak mahal untuk dimiliki, tapi pintar, irit, dan benar-benar cocok untuk kondisi jalan Asia. Kalau kamu berencana beli SUV kompak di Indonesia atau negara Asia lainnya, jangan skip video ini, karena HR-V ini bisa menghemat uang kamu lebih banyak dari yang kamu bayangkan dalam 5 tahun ke depan. Kita mulai dari harga, karena disinilah HR-V langsung mencuri perhatian. Di Indonesia, Honda HR-V 2026 diperkirakan tetap bermain di harga yang masuk akal, sekitar 300 jutaan hingga awal 400 jutaan rupiah, tergantung varian. Di pasar Amerika Serikat, harganya berada di kisaran 25.000 sampai 28.000 dolar AS. Di Jepang, HR-V juga diposisikan sangat kompetitif di segmen SUV kompak. Di pasar ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam, Honda menjaga HR-V sebagai SUV urban dengan value for money yang kuat. Yang penting di sini bukan hanya harga beli, tapi biaya yang kamu keluarkan setelah mobil ini dipakai sehari-hari. Soal konsumsi BBM, HR-V benar-benar unggul untuk pembeli Indonesia. Versi bensinnya sudah terkenal irit untuk pemakaian harian, terutama di kondisi macet. Tapi yang paling menarik adalah varian hibrid di beberapa pasar Asia. Dengan sistem hibrid Honda, konsumsi BBM jadi jauh lebih efisien, terutama di penggunaan dalam kota karena bantuan motor listrik bekerja lebih sering. Artinya, lebih jarang isi bensin, pengeluaran bulanan lebih hemat, dan uang bisa dipakai untuk hal lain. Untuk orang Indonesia yang tiap hari menghadapi macet, ini jauh lebih penting dibandingkan tenaga besar atau kecepatan tinggi. Sekarang kita bicara soal perawatan, karena disinilah banyak orang sering menyesal salah pilih mobil. Honda sudah lama dikenal di Asia sebagai merek dengan biaya perawatan rendah, dan HR-V 2026 melanjutkan reputasi itu. Jadwal servis masuk akal, harga spare part terjangkau, dan bengkel Honda ada di mana-mana. Di Indonesia, ketersediaan spare part sangat baik, bahkan di luar kota besar. Kalau dibandingkan dengan SUV Jerman seperti BMW X1, Mercedes GLA, atau Audi Q3, HR-V jelas jauh lebih ramah di kantong. Mobil Jerman memang terasa mewah, tapi saat masuk bengkel, biayanya juga terasa mewah, dan itu sering bikin kaget. Nilai jual kembali juga jadi poin penting. Di Indonesia dan banyak negara Asia, mobil Honda terkenal punya resale value yang kuat. Setelah 5 tahun, HR-V masih mudah dijual di pasar mobil bekas. Ini penting kalau suatu hari kamu ingin upgrade ke mobil lain. SUV Jerman biasanya mengalami penurunan harga lebih cepat, apalagi setelah masa garansi habis. Banyak pembeli mobil bekas khawatir dengan biaya perawatan dan perbaikan, sehingga harga jualnya turun lebih dalam. Dengan HR-V, kepercayaan pada merek Honda membuat harga bekasnya tetap stabil. Sekarang kita bahas performa dengan bahasa yang simpel. Ini bukan mobil balap, dan Honda juga tidak pernah mengklaim HR-V sebagai mobil sporty ekstrim. Untuk penggunaan dalam kota, HR-V 2026 terasa halus, ringan, dan mudah dikendalikan. Setirnya enak, visibilitas bagus, dan suspensinya nyaman untuk menghadapi jalan bergelombang, polisi tidur, dan kondisi jalan Indonesia. Saat macet, mobil ini terasa santai dan tidak bikin capek. Di jalan tol, HR-V tetap stabil untuk perjalanan jauh, menyalip terasa aman, dan mesin bekerja dengan tenang tanpa suara berlebihan. Untuk kondisi jalan tol dan perjalanan antar kota di Indonesia, performa seperti ini sudah lebih dari cukup. Biaya kepemilikan secara keseluruhan juga masuk akal. Mulai dari BBM, perawatan rutin, asuransi, sampai harga spare part, semuanya masih ramah di kantong. Biaya asuransi HR-V biasanya lebih murah dibandingkan SUV Jerman karena biaya perbaikannya lebih rendah. Spare part mudah didapat di seluruh Indonesia, jadi tidak perlu menunggu lama kalau ada komponen yang harus diganti. Untuk pembeli Asia di luar Indonesia, faktor keandalan dan jaringan servis ini juga menjadi alasan besar kenapa Honda tetap menjadi pilihan utama. Sekarang kita bandingkan secara singkat dengan mobil Jerman. BMW X1,
Mercedes GLA, dan Audi Q3 memang menawarkan tenaga lebih besar dan nuansa interior yang lebih mewah. Tapi harga belinya lebih mahal, biaya asuransi lebih tinggi, dan biaya servis juga jauh lebih besar. Di jalanan Indonesia yang sering macet dan tidak selalu mulus, kebanyakan pengemudi tidak pernah benar-benar memanfaatkan performa ekstra tersebut. HR-V fokus pada hal yang benar-benar penting dalam penggunaan sehari-hari, nyaman, irit, andal, dan biaya operasional rendah. Ini bukan soal pamer, tapi soal keputusan cerdas. Inilah alasan kenapa Honda HR-V 2026 sangat masuk akal untuk Indonesia. Jalanan padat, efisiensi BBM penting, parkiran sempit, dan biaya jangka panjang jadi pertimbangan utama. HR-V pas dengan gaya hidup ini. Cukup kompak untuk kota, cukup nyaman untuk keluarga, dan cukup irit untuk menjaga pengeluaran bulanan tetap aman. Untuk pembeli Asia lainnya, HR-V menawarkan ketenangan pikiran yang sama, terutama di negara-negara yang sangat menghargai keandalan dan nilai jual kembali. Jadi kalau kamu mencari SUV kompak yang tidak menguras dompet, tidak bikin stres, dan tidak memberikan kejutan biaya servis yang mahal, Honda HR-V 2026 adalah salah satu pilihan paling pintar saat ini. Mungkin tidak terlihat paling mewah, tapi setiap hari mobil ini memberikan nilai nyata. Kalau video ini membantu kamu memahami nilai sebenarnya dari Honda HR-V 2026, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk review mobil jujur lainnya yang dibuat khusus untuk pengemudi Asia. Dukungan kamu sangat berarti, dan percaya deh, kamu tidak mau ketinggalan video berikutnya.